Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala nasubiya ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Raja Nusantara di mana saja berada, kami tim Raja Nusantara akan melanjutkan pembahasan tentang hukum dan keadilan. Kita menggunakan standarnya spiritual, religi, dan intelektual. Spiritual memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan satu kekuatan untuk bisa memberikan pencerahan sekaligus memberikan bimbingan kepada kita semua agar mampu menjalankan hukum-hukum dan menciptakan keadilan yang berkemanusiaan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian religinya kita mengambil dari sisi akhlakul karimah, bahwa hukum yang sebegitu indah tidak akan tercapai dengan baik kalau tidak dijalankan dengan akhlakul karimah, sehingga hukum ini menjadi selaras serasi dan berperi kemanusiaan. Kemudian intelektualnya kita ngambil dari ilmu pengetahuan yang sudah ada di dalam website dan dalam aturan hukum di negara Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hukum sangat dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang, karena dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian kita tahu sumber hukum. Sumber hukum disepakati bahwa Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional, kemudian undang-undang, jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terus undang-undang, terus kita punya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan KUHP Perdata. Pidana ini yang kaitannya dengan kriminal. Nah, perdata ini kaitannya dengan sosial yang merugikan. Kemudian tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Ini tujuan hukum. Pelaksana hukum di Indonesia itu dilaksanakan oleh polisi sebagai penyidik, penyelidik, dan polisi sebagai penyidik. Jadi kalau penyelidik ini mengumpulkan data pendukung, itu ada satu, ada yang merugikan, dua, ada yang dirugikan, ada barang bukti,
ada saksi. Jadi ada dirugikan ini pelapor, nah ini terlapor ya. Jadi pelapor, ada terlapor, ada kemudian ada barang bukti, ada saksi. Kemudian ke jaksa, hasil dari BAP, kepolisian, penyidik masuk ke jaksa, kemudian ada tuntutan. Tuntutan ini kemudian disidang oleh hakim, lalu terdakwa didampingi oleh pengacara atau advokat. Hasil akhir dari si ketentuan, hasil akhir keputusan, namanya keputusan, itu masuk di LP, lembaga permasyarakatan. Inilah pelaksana hukum di Indonesia. Jadi dari polisi itu penyelidikan dan penyidikan, kemudian ditentukan pelapor dan terlapor, dan pendakwa dan terdakwa, barang bukti, saksi, kemudian berita acara pidananya di lengkap P21, kemudian masuk ke kejaksaan, ada tuntutan, menentukan pasal yang akan dijeratkan, kemudian sidang, dibacakan tuntutannya dari jaksa, kemudian hakim mengadakan cek, itu dari barang bukti semua, kemudian saksi, kemudian terdakwa didampingi oleh advokat atau pengacara, yang terakhir adalah keputusan hakim. Itulah kemudian mereka mendapatkan punishment berupa kurungan atau denda yang diputuskan oleh hakim. Hadirin rahimakumullah. Kemudian peranan hukum sebagai social control berarti bahwa keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran membatasi tingkah laku manusia beserta akibatnya yang akan diterima jika perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut. Ini peranan hukum. Kemudian sistem peradilan di Indonesia itu kita menganut sistem peradilan umum, itu untuk orang-orang yang ketangkep, orang-orang sipil, itu akan diproses di pengadilan umum. Pengadilan umum itu tingkatannya adalah PN, pengadilan negeri, kemudian ada pengadilan tinggi, PT, kemudian ada MA, Mahkamah Agung. Nah, kemudian peradilan tata negara, ini kaitannya dengan tata usaha negara, itu untuk yang perselisihan tentang administrasi, itu bisa disidangkan di peradilan tata usaha negara mengenai bisnis dan juga politik dan semuanya yang kaitannya dengan administrasi. Kemudian kaitannya dengan agama, waris, cerai,
hak anak itu peradilannya adalah peradilan agama. Peradilan agama ini akan mengadili dan mengambil yang kaitannya dengan agama, yaitu perceraian, ada isbat, penetapan, kemudian ada waris, ada juga nanti hak asuh anak. Kemudian peradilan militer atau khusus ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita militer aktif. Militer aktif maka dia mendapatkan peradilan khusus. Mahkamahnya juga mahkamah militer khusus gitu. Jadi memang berbeda dengan yang lain. Tapi kalau seorang militer TNI itu sudah pensiun, maka itu ke sipil. Karena masih aktif, maka dia masih ada di peradilan militer khusus. Hadirin, maka partisipasi warga dalam penegakan hukum dan pelindungan hukum adalah yang pertama mentaati peraturan yang berlaku, kemudian dua menghormati keputusan hakim, memberikan pengawasan, memberikan dukungan kepada pemerintah, memahami hak dan kewajiban. Hadirin, inilah hukum ini harus ditegakkan, karena dengan tegaknya hukum itu sebenarnya adalah bagian dari kepastian. Jadi saudara sekalian, bahwa kita ini punya kepastian. Ya, kepastian itu adalah hukum. Maka hukum ini harus ditegakkan dengan sempurna, sehingga hukum menjadi panglima. Nah, semua itu harus berdasarkan hukum, karena negara kita adalah negara hukum, negara yang berasaskan hukum. Nah, seluruh warga negara itu haknya sama di hadapan hukum. Jadi kita punya hak yang sama di hadapan hukum, ada praduga tak bersalah. Jadi tugas polisi itu adalah memberikan pernyataan, menyatakan bahwa awalnya praduga tak bersalah, tapi karena dengan penyelidikan dan penyidikan, maka baru dikumpulkan bukti-bukti, alat bukti dan barang bukti, kemudian dikuat dengan saksi, maka itulah menjadi terdakwa, ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian baru dilanjutkan ke jaksa sebagai penuntut umum. Nah, jaksa akan menuntutkan sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar, sedangkan hakim akan menguji, yaitu uji materi berupa barang bukti dan saksi, apakah benar orang tersebut terlibat dan juga apakah benar orang tersebut sesuai dengan yang dituntutkan oleh jaksa. Maka ketika dia tidak terbukti, maka hakim memberikan keputusan bebas tanpa syarat. Tapi kalau memang terbukti, maka hakim akan mendakwakan sesuai dengan tuntutan yang berlaku. Hadirin, ini kita sudah formal, sudah ada, dan kita ini sudah punya hukum-hukum yang jelas prosedurnya. Namun saudara sekalian, kita juga harus mencermati bahwa selama ini hukum itu rawan dijadikan
komoditi barang dagangan. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita lewat oknum-oknum Polri ya nggak bisa diproses, kemudian lewat jaksa nggak bisa dituntut, lewat hakim dijatuhin dengan ringan, dan semua itu dilakukan hanya untuk lari dari tanggung jawab. Alhamdulillah, makanya sebenarnya ada hukum itu ada hukum karma, ada hukum agama, ada hukum adat, ada hukum positif atau hukum negara. Kalau hukum negara ini ya yang kita bahas ini adalah hukum positif negara, karena ada undang-undangnya yang sifatnya tertulis dan tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah memaksa. Jadi keputusan itu adalah finale karena hakim memutuskan atas dasar Tuhan, jadi dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat ini juga punya konsekuensi, yaitu bagaimana kita kalau tidak sesuai dengan adat kebiasaan ya kena klaim, maka sanksinya adalah dikucilkan kalau bertentangan dengan adat. Kemudian agama itu ada pahala, ada dosa, yang dosa masuk neraka, yang pahala masuk surga. Hukum karma itu adalah hukum sebab akibat atas perbuatan kita. Kalau di Jawa ini ada hukum karma ya. Kemudian ada bahasa yang paling sakral itu sopo sing ngawali cidra ing kono wahyune sirna. Siapa yang mengawali berbuat salah pasti dia tidak akan mendapatkan anugerah. Sopo sing ngawali cidra ing kono wahyune sirna. Siapa yang mengawali kejahatan maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari Gusti. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan. Memang betul keadilan ini harus ditegakkan. Peradilan di mana-mana, tapi keadilan kadang-kadang sulit diterima. Nah, kalau toh ada sesuatu yang mengganjal dalam hukum kita ini, ya tentu hukum ini bersama kita koreksi, bersama kita awasi. Mudah-mudahan kita semua terlepas dari hukum karena tidak melakukan pelanggaran, dan saudara-saudara yang melakukan pelanggaran ringan mudah-mudahan secepatnya kembali kepada kehidupan yang normatif, karena hukum dibuat hanyalah untuk aspek jera supaya tidak ada yang melakukan. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari perbuatan dosa dan maksiat sehingga terlepas dari hukum dunia dan hukum akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa dzikril hakim taqabbal maghfurah hadza wasyarikuna syaril muslimin muslimat wal mu'minina wal mufastaghfirun subhanallah wa salam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.